Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. 2 hari yang lalu, bukan 2 hari yang lalu ya, Kamis minggu lalu, Kamis pekan lalu kita belajar public speaking. Public speaking yang akhirnya kita punya tugas untuk bikin tulisan yang diposting di sosmed kita masing-masing. Alhamdulillah saya sampai hari Senin pas Selasa gitu ya, masih kebingungan mau posting gambar apa dan video apa. Kalau tulisannya sudah ada, Mas. Tulisannya mau nulis. Nah, inilah rahasianya Allah ya, mau nulisnya tuh mau nulis soal kepepet. Tiba-tiba begitu dapat video bagus, akhirnya nulisnya soal pulang. Kan jauh banget ya. Inilah skenarionya Allah, skenarionya Allah. Kita punya rencana, ternyata Allah izinkan saya nulis yang lain. Akhirnya 2 hari yang lalu saya posting tuh tulisan tentang pulang yang saya juga kaget, tiba-tiba itu di reels Instagram saya ditonton 3.700 kali. Padahal follower saya cuma 82, Mas. Kasihan lah saya nih ya, dipanggil Ustadz followernya cuma 82. Bantu-bantulah, salah ya. Saya tonton Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya mau bahas soal pulang aja. Hari ini saya mau ngobrolin soal pulang. Teman-teman semua, pulang ini banyak disebut oleh Allah ya. Roja'a yarji'u, ya kan? Yarji'u itu pulang, betul ya Mas Rofi ya? Roja'a yarji'u, ana arji'u minal masjid, saya pulang dari masjid. Gitu. Kalau pergi, ana azhabu, saya berangkat, saya pergi. Nah, sampai ayat tentang azab sekalipun ya, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ini surat As-Sajdah ayat 21. Silakan Kita buka ya, Ustaz. Semangat. As-Sajdah itu surat ke-32 ayat berapa, Ustaz? 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ujungnya itulah Allahum yarji'un. Jadi Allah menimpakan azab saja, tujuannya biar kita balik ke Allah. Dan ini teman-teman lihat ya, Allah menimpakan azab yang dekat dan azab yang jauh. Azab yang dekat itu adalah di dunia. Azab yang jauh itu di akhirat. Berarti azab yang di akhirat itu apa, Mas? Berarti neraka kan? Bahkan kita masuk neraka saja tujuannya agar kita bisa kembali lagi ke Allah, disucikan gitu. Cuma yang harus diwaspadai adalah ada dosa-dosa yang kalau masuk ke dalam neraka nggak akan disucikan. Nah, ini yang harus diwaspadai, harus di-highlight sama teman-teman semua. Jangan sampai berbuat dosa yang kalau kita dimasukin ke neraka, akhirnya neraka itu tidak mensucikan kita, tidak mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita nggak ada kesempatan balik ke neraka, ke surga. Nggak ada kesempatan kembali ke surga. Nah, untuk urusan azab saja, Allah bilang la'allahum yarji'un. Nah, sekarang teman-teman semua, coba kita baca surat Al-Baqarah awal-awal ya. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. 7. Surat 2 ayat 7 ya. Itu mah khatamallahu ala qulubihim. 8 Mas. Apa 12? Berapa? 8 Mas kalau salah. Apa 18 ya? Summum bukmun umyun fahum. Bukan, Zat. 18 ya? 18. 18. Ya. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, sumum itu tuli. Bukmun, bisu. Umyung fahum, umyung itu buta. Fahum la yarji'un nggak bisa pulang, Mas. Berarti kalau kita mati dalam kondisi buta, tuli, dan bisu, tapi ini bukan buta, tuli, bisu dalam kondisi fisik ya. Ya. Artinya bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta karena nggak mau lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka nggak bisa pulang. Lah nggak bisa pulang tuh artinya kemana? Nyangsangnya kemana gitu loh, nggak bisa pulang.
Jangan dibahasakan ayat ini yang dipakai sama orang-orang nih. Makanya benar kan Ustaz? Ada hantu gentayangan. Loh, bukan begitu. Layar jiun itu bukan berarti gentayangan hantunya, bukan. Tapi pulangnya ke tempat yang salah. Kita ini dulunya ada di surga. Harusnya pulangnya ke surga lagi. Kan dulu Nabi Adam di surga. Nenek Ya. moyang kita adanya di surga. Lalu karena beberapa skenarionya Allah, akhirnya kita turun ke bumi dan kita menjalani hidup di bumi dan pulangnya harusnya ke surga lagi. Kalau kita pulangnya nyangsang ke tempat lain berarti ini salah. Ya. Ini baru teori tentang kita pulang. Belum lagi soal solusi. Soal solusi masalah hidup dan lain-lain. Nabi Musa, ya jangan Nabi Musa dulu deh. Nabi Yunus itu nabi, dijamin masuk surga. Tapi bikin kesalahan satu. Apa salahnya? Dia pergi meninggalkan kaumnya karena marah. Kenapa? Karena dia dakwah tapi nggak ada yang mau ngikut. Nggak ada yang mau dengar. Akhirnya dia marah. Dan ini ternyata mendatangkan azab Allah. Sehingga dia dilempar ke dalam laut dan masuk ke perut ikan. Kira-kira ini masalah apa bukan? Masalah, Mas. Jadi pernah ada orang datang ke saya, Mas Indra, saya kepepet, masalah saya besar. Saya tanya, masalah ente sebesar masalahnya Nabi Yunus di dalam perut ikan apa enggak? Bagaimana tuh Mas katanya? Nabi Yunus itu di perut ikan enggak bisa ngapa-ngapain. Benar enggak? Enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa, dia cuma bisa duduk dan ngomong la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam perut ikan dia nggak bisa ngontak temennya, nggak bisa minta tolong, nggak bisa merangkak-rangkak ke jantung ikan terus nusuk-nusuk jantung ikannya, bisa nggak bisa. Kalau dia lakukan itu rasanya dia mati sama ikan-ikannya di dalam laut. Benar nggak Mas? Lah kalau film-filmnya superhero, mereka masuk dalam perut ikannya dibelek, akhirnya dia keluar terus dia berenang ke atas kan gitu ya, ke pantai gitu. Tapi kalau kejadian aslinya nggak mungkin kejadian Mas. Itu ikan paus ada di kedalaman berapa ratus meter. Ya kan? Mana mungkin sempat itu napasnya bertahan di dalam, begitupun kalaupun dia mampu ngebelek perut ikan, mana mungkin dia bisa menahan napas untuk berenang sampai ke atas. Belum lagi tekanan air. Makin dalam kan tekanan air makin berat. Nih jantung nih, dada nih bisa hancur loh dengan tekanan air. Jadi kalaupun nyelam itu ada batasannya berapa meter di bawah air, di bawah permukaan air. Lewat dari standar itu bahaya. Jantung bisa pecah, paru-paru bisa pecah. Gitu. Bahkan menyengsarakan, kalau itu jadi ingat dia. Mengsinkronize hidung dan telinga saja itu susah loh untuk berenang, untuk menyelam. Harus melakukan penyelarasan antara hidung dengan telinga. Gitu. Jadi teman-teman semua hari ini yang merasa punya masalahnya sehebat apa sih? Gitu. Ya. Rumusnya masalah sebesar Nabi Yunus pun rumusnya cuma kembali sama Allah, balik sama Allah, pulang sama Allah. Akhirnya Allah selamatkan. Atau masalah kita seperti masalahnya Nabi Musa. Di depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Siap membantai. Mau lari kemana Mas kira-kira Mas? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Tapi Nabi Musa masih bisa ikhtiar. Dia punya tongkat. Allah bilang pukulkan tongkatmu. Artinya masih bisa ikhtiar. Bandingkan sama Nabi Yunus ya. Bayangkan ya. Nabi Yunus itu di dalam perut ikan nggak bisa ikhtiar. Cuma bisa pasrah mengharapkan pertolongan Allah. Mengharapkan kekuasaan Allah. Nabi Musa mengharapkan kekuasaan Allah tapi melalui proses ikhtiar. Makanya disuruh pukulkanlah tongkatmu. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, kepepet dan lain-lain, silakan bandingkan dengan dua kondisi itu. Solusinya udah Allah kasih kok di dalam Al-Quran. Kalau punya masalah tapi masih punya motor, jangan-jangan solusinya ngojek dulu. Gitu kan? Ya kan? Kalau punya masalah tapi rumah di pinggir jalan, jangan-jangan solusinya dagang nasi uduk dulu. Gitu loh. Kecuali kalau memang udah nggak punya apa-apa sama sekali. Ya. Ada kok orang-orang yang kepepet total, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kerjaannya cuma ngaji, sholat, tapi maksimal Mas sholatnya Mas. Tahajudnya pol 40 hari. Ya,
Al-Muluk sebelum tidurnya pol 40 hari nggak putus-putus kayak saya. Kayak saya. Kemarin saya nggak datang soalnya 2 hari yang lalu nggak datang juga. Astagfirullahaladzim. Jadi Allah bisa datangkan pertolongan dengan berbagai cara. Ada pertolongan lewat ikhtiar dulu seperti Nabi Musa dan Siti Maryam. Siti Maryam kan setelah habis melahirkan kan dia bersandar di bawah pohon kurma. Kalau Allah mau bisa nggak tuh pohon kurma langsung rontokin kurmanya? Bisa, tapi disuruh apa? Goyangkan pohon kurmanya. Silahkan tanya sama ibu-ibu yang pernah melahirkan secara normal. Kira-kira Bu habis melahirkan bisa nggak ngegerebegin pohon kurma Bu? Ya lemes kan ya. Udah bawaannya mau tidurnya gitu. Ini disuruh ngegerebegin pohon kurma. Lah kira-kira kayak gimana? Coba paling cuma ditoel begitu doang tuh. Gitu. Tapi itulah kuasanya Allah. Meskipun cuma ditoel, tuh kurma jatuhnya banyak. Meskipun kerja kita effortnya sedikit, tapi hasilnya banyak. Gitu. Jadi teman-teman semua kepepetnya kita, solusinya cuma 2, pulang. Pulang ke Allah dulu, lalu tinggal lihat masih bisa ikhtiar apa enggak. Kalau masih bisa ikhtiar, tiru caranya Nabi Musa. Kalau nggak bisa ikhtiar, tiru caranya Nabi Nuh. Caranya Nabi Yunus. Nggak ada cara, nggak, jangan cari cara lain, karena udah dicontohin kok. Apain kita cari cara lain? Al-Quran udah sediain semua. Ini hikmah yang mau saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak lagi teriak-teriak kepepet. Aduh kepepet nih punya masalah. Tinggal dianalisa aja. Tinggal dianalisa aja kepepetnya seperti siapa. Seperti Nabi Musa, tapi masih bisa ikhtiar, atau seperti Nabi Yunus yang udah pasrah total sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau nanya silakan. Wallahu a'lam. Ini ada sedikit chat, Ustaz. Enggak. Betul, Ustaz. Kalau kita kembali ke Allah, semua terasa tenang. Saya sangat merasakan pertolongan Allah. Masya Allah. Dulu saya bertanya apa ya maksudnya kalau akhirat kita kejar, dunia kita dapat. Dan setelah saya masuk di dalamnya, saya mengerti maksudnya. Alhamdulillah. Itu aja sih, Ustaz, untuk menegaskan apa yang Ustaz Indra sampaikan tadi. Alhamdulillah. Berarti clear ya. Kita sepakat dengan konsep yang sama. Bahwa kalaupun punya masalah, balik aja sama Quran. Pulang aja sama Al-Quran. Ya, setelah pulang sama Al-Quran, pulang ke orang tua. Minta restu, minta ridho. Habis itu pulang lagi ke Allah, ibadahnya dipanyakin, bisnisnya dijalanin dengan cara-cara aturannya Quran. Insya Allah beres semua. Amin. Allah bisa. Baik, terima kasih Ustadz untuk awalan pembukaan ini. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa on-kan mic-nya. Ini ada Bunda Siti Aisyah, silakan Bunda. Ya Kak. Ustadz, Yep. Untuk mungkin kan kalau kadar ujian seorang nabi dengan kita manusia biasa kan sangat berbeda ya Ustadz. Ya. Enggak, ya kan artinya kalau tadi kan Ustadz membandingkan ujian kita itu seberat ujian nabi enggak gitu tadi kan ya. Nah itu. Ya sebenarnya pasti berbeda Ustadz ya, tingkatannya ya Ustadz ya. Tapi kan kadang kita manusia menyikapi ujiannya itu ya mungkin belum seberapa gitu, tapi menyikapinya ya dengan dianggap terlalu berat gitu, seperti itu ya Ustadz ya. Gimana tuh Ustadz? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Bu, ujian Nabi itu lebih berat dari ujian kita. Kalau Fir'aun itu depannya laut, kalau dia berenang mati tenggelam. Kalau dia bertahan di situ, belakangnya Fir'aun. Berapa ratus ribu pasukan yang siap membantai. Kalau kita belum di situ, kita paling depan yang punya kontrakan, nagih kontrakan. Belakang listrik belum bayar. Anak sekolah bilang bayaran sekolah belum, kan paling itu ya. Ya kan, paling di situ. Kepepet memang tuh nggak punya apa-apa, beras nggak punya. Ya kan, beras nggak punya, di depan yang punya kontrakan nagih, nggak bisa kabur, ya kan, pintu belakang nggak ada Bu. Di belakang juga istri bilang nih beras nggak ada nih, gas habis nih, kan paling masih di area situ gitu, masih di area situ. Tapi kepepetnya sama. Habis itu mikir, oh iya ternyata saya masih punya
masih punya cincin misalnya, jual dulu gitu kan, gitu ya, simpelnya gitu. Yang masih punya motor, banyak orang yang pasti punya motor tapi nggak mau ngojek. Saya sampai bingung, nah, udah punya motor dan motornya dikasih orang lagi. Ya, inilah yang perlu dipertanyakan. Artinya nomor satu adalah cek dulu, setelah kita punya masalah cek dulu hati kita. Jangan-jangan kita masih membesarkan gengsi dibandingkan dengan amal soleh, gitu loh. Daripada jihad, kan ngojek itu kalau dalam posisi kita dimulai dengan bismillah kan jadi ibadah, jadi jihad, ya kan? Nah, lalu kenapa harus gengsi gitu? Gitu. Jadi Bu Siti Aisyah, ya betul memang ujian kita belum sampai selevelnya Nabi. Makanya Bu, kalau contohnya ada di level Nabi, masalah kita di bawahnya harusnya lebih mudah selesai apa enggak? Iya kan? Harusnya lebih mudah selesai. Karena kita nyontoh kasus yang lebih sulit dari kita. Kecuali kalau masalah kita lebih sulit daripada contohnya. Otomatis kita lebih susah selesai. Nah, ini contoh di Al-Quran adalah masalahnya lebih rumit dan masalah kita di dunia realnya lebih ringan. Harusnya lebih cepat selesai. Masalahnya kita pulang ke Allahnya nggak maksimal. Masalahnya kita pulang ke Allahnya bukan dengan iman, tapi dengan logika. Baru pulang ke Allah 2 hari, baru sholat tepat waktu 2 hari, udah nanya, kapan ya pertolongan Allah ya? Sementara kita udah bikin dosanya 10 tahun. Ya kan? Baru tobat nih, udah maksiat 10 tahun, tobat seminggu. Langsung, padahal saya udah sholat loh, saya udah zakat loh, saya udah sedekah loh, kok belum ditolong-tolong, baru 10 hari. Bahkan di level Nabi Ayub saja, di sakitnya yang ke-7 tahun, di tahun ke-7, istrinya bilang begini, kamu kan Nabi, minta tolong ke Allah lah, minta disembuhin. Nabi Ayub tuh malu loh minta sembuh sama Allah. Malu. Ya kan? Kita yang maksiat 10 tahun, baru 3 hari, kapan ya ditolong Allah? Coba lihat, mentalnya kan beda banget. Ya kan? Nabi Ayub itu orang soleh. Dari dulunya soleh, Nabi. Sakit, 7 tahun sudah sakit. Disuruh berdoa aja minta sama Allah. Aduh, saya malu lah, nanti aja lah. Saya sudah senang 40-an tahun. Saya sudah senang 20 tahun, masa baru 7 tahun sakit, saya udah minta buru-buru sembuh. Bandingkan dengan kita. Kita sudah 10 tahun bermaksiat, baru 3 hari. Komplain, ya Allah, lama banget pertolongannya. Gitu. Beda kan? Mentalnya beda. Ya, jadi itulah yang sebetulnya bikin kita susah. Bikin kita susah selesai dari masalah kita. Kenapa? Kitanya nggak sabar. Makanya kalau pakai ayat kan, wasta'inu bis-sabri. Kan sabar disebut duluan. Kenapa? Karena kita umumnya nggak sabar. Baru 3 hari udah kapan pertolongan Allah. Gitu. Jadi nomor 1 memang sabar. Ya, kalau baru 3 hari mah ya sabar, nikmatin aja dulu lah. Gitu. Tobat riba baru 3 hari. Sementara kerja di ribanya udah 15 tahun, kayak saya 18 tahun, Bu. Ya baru setahun 2 tahun menikmatin aja dulu lah, bersyukur dulu, alhamdulillah masih bisa hidup gitu. Gitu. Ya, masih bisa makan, anak masih sekolah di sekolah yang sama, listrik masih kebayar, rumah alhamdulillah baik. Ya ini udah luar biasa. Sementara dulu waktu berhenti kerja di kepala takutnya apa? Nanti kalau mau makan duitnya dari mana, anak sekolah bayarannya dari mana. Nah, terbukti kok sampai hari ini masih terbayar semua. Kalau dihitung-hitung pakai kalkulator, kalkulatornya sendiri pusing kayaknya. Gitu loh. Ya kan? Allah alam. Syukran Ustaz. Apaan? Alhamdulillah, makasih Bunda Siti Aisyah atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya monggo, mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau lewat kolom chat, silahkan teman-teman. Ada? Baik, nampaknya belum ada Ustadz untuk malam hari ini. Cuman sedikit Ustadz, tadi sebelum kita pulang kan ada hal menarik ya yang ingin kita sampaikan, yaitu mengenai statement pro dan kontra mengenai pemerintah. Itu seperti apa Ustadz? Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya cerita sedikit saja bahwa saya kemarin di debat ya, di debat. Katanya
taat kepada pemerintah itu wajib. Ya saya bilang iya, taat kepada pemimpin itu wajib. Nanti silakan baca surat 4 ayat 59. Ya, Ayat 59. Ya. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Oke, sampai situ dulu, di stop dulu. Ya, ini perintahnya mutlak ya, wahai orang-orang yang beriman. Pakai iman lagi. Berarti orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta pemimpin adalah orang-orang yang beriman. Ya kan? Cuma kalau kita lanjutin ayatnya, lanjutin. Oh, di sini. Ya, Kemudian lanjutin. jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Nah, begitu ada perbedaan pendapat, kembalinya ke siapa? Hanya ke Allah dan Rasul. Tidak kembali ke ulil amri. Artinya apa? Artinya taat kepada Allah dan Rasul adalah satu hal yang mutlak, tapi taat sama pemimpin bukan hal yang mutlak. Siap. Bukan hal yang mutlak. Buktinya apa? Kalau kita berbeda pendapat, kembalikannya ke Quran dan Sunnah, bukan ke pemimpin. Jadi nggak mentang-mentang pemimpin terus dia selalu benar, belum tentu juga. Gitu. Jangankan pemimpin, jangan mentang-mentang ustadz, ustadz juga bisa salah gitu loh. Itu juga, ya kan? Nah, jadi teman-teman semua taat sama pemimpin itu wajib. Tapi kalau kita nggak sependapat sama dia, iya kembalikan ke Quran dan Sunnah. Sekarang pertanyaan saya, mana hal-hal yang kita sependapat dengan pemerintah? Traffic light, lampu merah, sepakat nggak? Sepakat. Kalau sepakat, lampu merah berhenti, jangan diterobos. Dilarang putar balik, sepakat nggak? Sepakat. Kalau sepakat, jangan putar di situ, karena dosa kalau putar di situ. Jangan ngelawan arah, naik motor jangan nggak pakai helm, naik mobil nggak pakai seatbelt. Kira-kira dosa apa enggak? Kita kan sepakat semua, benar nggak? Ya, area-area itu sepakat melakukan, silakan. Yang tidak sepakat apa misalnya? Islam teroris, wah saya nggak sepakat. Makanya begitu ada cerita-cerita santri yang nutup kuping, mereka marah-marah, saya nggak sepakat. Saya kembalikannya ke Quran dan Sunnah. Gitu. Ya. Terus yang kedua, saya coba buka ayat lain, surat Al-Qalam, surat 68. Surat 68. 68 bukan Al-Qalam, betul ya? Betul, Ustaz. Ya, ayat 8, Mas. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan. Nah, satu nih. Janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan apa sajalah, yang jelas ayat-ayat Allah udah pasti termasuk. Ya, kita buat luas saja. Mukadzibin itu tukang bohong. Orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang mendustakan. Orang-orang itu, sekarang kita definisikan arti orang-orang. Orang-orang itu ada nggak? Orang-orang itu artinya guru, orang bukan? Orang. Orang itu bisa tukang sate, ya kan? Iya. Bisa ustadz, bisa pemimpin apa enggak? Bisa. Bisa. Berarti kalau kita luaskan, janganlah taat sama tukang sate yang tukang bohong. Bisa nggak? Bisa. Kan dia orang juga. Janganlah taat sama ustadz yang tukang bohong. Bisa nggak? Bisa. Termasuk janganlah taat sama pemimpin yang tukang bohong. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ini ayat yang ngomong. Lanjutin Mas, ayat 8, ayat 9. Ayat 10. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak. Maka mereka bersikap lunak pula. Lanjut 10 Mas. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Nah, suka bersumpah dan suka menghina. Ini orang juga Mas. Jadi bisa tukang sate, bisa tukang pecel, bisa polisi, bisa tentara, bisa guru SMA, bisa ustadz, bisa pemimpin. Ya, lanjut Mas. 11. Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Nah, apalagi kian kemari menyebarkan fitnah. Boleh nggak taat sama mereka? Nggak boleh taat. Lanjut lagi Mas, 12 Mas. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Nah, mau berbuat baik dilarang-larang, pengajian dibubar-bubarin.
Radikal banget kajian hari ini. Ya Allah. Ayat 13 ya Mas. Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal Nah, kejahatannya. terkenal kejahatannya Mas. Ya. Jadi nggak boleh kita taat sama orang-orang yang disebutkan di ayat Al-Quran ini. Benar nggak? Kan ini yang merintahin siapa? Allah. Kalau Allah bilang nggak boleh taat, harusnya ya jangan taat. Sekarang Mas Rocky, saya tanya nih Mas Rocky. Kalau istri bilang begini, Mas Rocky, jangan tidur malam-malam. Kira-kira ngebantah apa enggak? Biasanya nggak bantah kan? Biasanya nggak bantah. Nah sekarang kalau Allah bilang jangan taat sama tukang bohong, mau ngebantah apa enggak? Ya kagak lah. Yang istri aja kita nggak berani bantah, masa Allah dibantah? Ya nggak? Tinggian mana istri sama Allah? Allah. Allah. Kalau kita nggak berani bantah istri, kenapa Allah kita bantah? Astagfirullah. Nah, sekarang coba baca surat 31, surat 29 ayat 8. 29 awan kabut. Ayat berapa Ustaz? 8. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Sama orang tua saja, Allah bilang nggak perlu patuh kalau perintahnya ke arah kemusyrikan, ke arah merusak syariat, ke arah kekafiran. Padahal ridha Allah di atas ridha orang tua. Iya. Kan ridha Allah bukan di atas ridha pemimpin, kan ridha Allahu fi ridhol ulil amri, nggak ada Mas, nggak ada. Gitu. Jadi pemimpin sama orang tua tinggian mana levelnya sebetulnya? Kalau berdasarkan keridhaan Allah, kalau berdasarkan keridhaan Allah kan orang tua. Bahkan orang tua saja boleh kita bantah, boleh kita nggak ikutin, boleh kita tidak patuhi kalau syaratnya terpenuhi. Apalagi cuma pemimpin. Ayatnya ada lagi surat 31 ayat 15, mirip-mirip Mas kayak gitu. Surat 31 ayat 15, surat Luqman ayat 15. Yang macetat. Nggak apa-apa, ayatnya mirip-mirip kok sama yang tadi, sama 29 ayat 8. Ya, jadi tentang tidak perlu taat sama orang tua. Kalau nyuruhnya ke arah kemusyrikan, ke arah kekafiran. Jadi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kita ada pemilu, ya sudah, aku ikutin Quran aja. Kalau saya sih saranin ikutin Quran aja. Ini cuma main-main aja. Cuma main-main kalau dunia, ya kan. Dia mau sehebat apapun, ya 5 tahun selesai juga kok. Kita mau sesusah apapun, kalau umur udah nyampe, mati juga kita. Gitu. Ya kan, yang miskin mati, yang kaya mati. Kan lagunya Ustadz Dery Sulaiman kan begitu. Iya. Yang miskin mati, yang kaya mati, rakyat mati, presiden mati. Ya sama aja, sudah. Jadi ini cuma main-main aja. Sehebat apapun kita pasti mati. Dan insya Allah Rabu depan kajian saya di Majelis Taklim Khairatun Hisan itu bahasannya tentang konsep kehidupan dan tugas kita dalam hidup. Masya Allah. Siang Ustaz? Ya. Siang jam 1, mulainya jam 1. Itu jadi kenapa? Rutin Ustaz? Rutin bulan Oktober 4 pertemuan. Jadi kenapa saya jelaskan konsep kehidupan dulu? Supaya kita bisa menjalankan tugas kita. Kan kita tugasnya jelas kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Kita itu disuruh ibadah. Kita nggak bakalan bisa khusyuk ibadah kalau kita belum dapat konsep kehidupan ini yang sudah Allah tetapkan kehidupan itu kayak apa. Sehingga kalau kita tahu teori kehidupannya begini, oh iya, kita bisa khusyuk ibadahnya insya Allah. Kalau mau hadir silakan, kalau nggak bisa hadir nggak apa-apa. Nanti kita kupas pelan-pelan di online setiap kan Ustaz? Online. Siap. Nanti saya share lagi linknya. Linknya sama aja sih sama yang tadi juga. Sama ya. Karena dia sama terus ya. Baik Ustaz. Gitu ya. Jadi teman-teman semua silakan tentukan sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Jangan ikuti nafsu, jangan ikuti rasa takut, jangan ikuti perasaan. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka, perasaan kita sama sekali tidak berkorelasi dengan kebenaran. Surat Yunus ayat 30. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab.
Jazakallah khair Ustaz. Ya. Atas kajian pada malam hari ini luar biasa. Semoga kita bisa terus dalam barisan taat Amin. kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Dan Amin. kepada pemerintah yang memang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Baik teman-teman sekalian, boleh untuk on kamera, untuk saya dokumentasikan terlebih dahulu episode ke-89 malam hari ini yang berkenan. Baik, terima kasih yang sudah meng-on-kan kamera. Tahan sejenak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Indra dan seluruh sahabat ASN yang hadir malam hari ini. Semoga Allah ridhoi atas pertemuan kita malam hari ini. Semoga Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa membersamai program kita ini sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallah. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Apaan Bu? Mohon Kak Rafi. Ya, Assalamualaikum.